Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler Jujutsu Kaisen chapter 224 telah dibocorkan Miyamura. Jika di chapter sebelumnya hanya pertarungan pembuka, di sini adalah pertarungan beneran antara Gojo dan Sukuna yang saling beradu teknik dan juga taijutsu. Yuk langsung aja kita bahas spoilernya. Check it bro. Spoiler pertama, bab dimulai dengan Sukuna yang membacot tentang Gojo. Gojo Satoru, kamu hanya seekor ikan di telenan, sedikit lebih hidup dari yang lain. Seekor ikan tanpa nama. Pertama, aku akan menyingkirkan sisikmu. Anjay, bisa roasting juga sih mbak ini. Gojo dia ibaratkan ikan hidup yang ditaruh di atas telenan. Jadi tinggal menunggu Mbah Sukuna membeteti si ikan Gojo. Pertama-tama Sukuna akan menyeseti sisi ikan Gojo. Dari sini kesannya memang biasa saja roastingan si Mbah Sukuna ini. Tapi sebenarnya roastingan ini menyimpan makna, yaitu Sukuna akan memulai memasak dengan teknik kutukannya, dimana untuk mengelupas sisi ikan Gojo Sukuna butuh pisau dismantle. Mungkin berikutnya Sukuna akan menfilet Gojo dengan pisau cliff, lalu membakarnya dengan api raja kutukan, dan terakhir menyantapnya bersama dengan para Shikigami. Yap, menu Sukuna kali ini adalah ikan bakar Gojo. Kira-kira beneran bisa masak atau enggak ya si mbak ini? Atau jangan-jangan cuman omong doang? Spoiler kedua, Gojo bertanya kepada Sukuna mengapa dia masih mempertahankan wajah itu dan mengatakan bahwa dia menjalani beberapa pelatihan khusus. Gojo bilang dia bisa meninju Megumi tanpa ampun karena dia terlihat seperti Toji. Gojo bilang dia akan memikirkan Megumi setelah membunuh Sukuna. Yap, di video sebelumnya Abdikos berteori kalau pertarungan Gojo versus Sukuna hanyalah pengalih perhatian untuk menyelamatkan Megumi. Seperti di sini, Gojo mulai menggunakan lambe turahnya untuk memprovokasi Sukuna. Kalau memang mau masak aku, kenapa masih pakai tubuh Megumi? Kenapa Sukuna tidak memakai tubuhnya sendiri? Namun tentu saja Sukuna tidak akan terprovokasi dengan lambe turah Gojo ini. Jadilah Gojo meyakinkan Sukuna kalau dia tetap bisa membogem wajah Megumi karena memang wajahnya sangat menyebalkan mirip Toji. Gojo kembali meyakinkan kalau dia siap membunuh Sukuna meski dia ada di tubuh Megumi. Baru dia akan berkabung untuk anak angkatnya tersebut setelah membunuh Sukuna. Jadi intinya Gojo pengen membunuh Megumi Sukuna dulu tanpa pikir panjang, lalu berdukanya kalau Megumi sudah mati. Dari sini mungkin GG Akutami ingin menegaskan kalau pertarungan Gojo versus Sukuna tidak sama seperti pertarungan Angel versus Sukuna yang dipengaruhi kebucinan Hanakurusu. Spoiler ketiga, ronde kedua Gojo versus Sukuna dimulai. Gojo menghindari pukulan dari Sukuna dengan benar-benar berbaring di lantai. Dia kemudian menghempaskan Sukuna ke dinding. Yap, sepertinya acara masak-masak ikan bakar Gojo agak ditunda dulu karena Mbah Sukuna lagi kena serang, dimana Gojo benar-benar kocak dalam menghindari serangan Sukuna. Dia benar-benar tiduran di lantai lalu tanpa berani menoleh alias hanya dengan lirikan. Gojo menghempaskan Sukuna yang kemungkinan dengan teknik red. Spoiler keempat, Sukuna terhempas menembus beberapa pilar bangunan. Saat Sukuna mendapatkan kembali posisinya dari terpental, Gojo dengan cepat kembali menyerang Sukuna. Gojo menghancurkan jembatan tempat mereka berpijak. Waduh mbah, kok malah diajar si mbah ini? Jadi apa tidak mbah masaknya? Serangan Gojo benar-benar cepat dan brutal, bahkan hanya injakan kakinya sudah membuat lantai retak. Ini bukti kalau Gojo cukup serius untuk menghajar Sukuna. Spoiler kelima, Gojo mengangkat potongan jembatan tempat Sukuna berada dan melemparkannya ke arah bangunan saat Sukuna masih ada di atasnya. Yap, lagi-lagi Simbah kena hajar. Sepertinya yang sedang memasak di sini adalah Gojo bukan Sukuna. Pertama Sukuna dipentalkan dengan teknik red, lalu Gojo dengan cepat kembali menyerang Sukuna dan sekarang dia akan digeprek dengan jembatan. Jadi sebut saja menu Gojo ini ayam geprek Sukuna. Spoiler ke-6, Sukuna lolos dari serangan tersebut dan mengarahkan pistol tangan ke arah Gojo sambil berkata dismantle. Serangan dismantle Sukuna memotong bangunan di belakang Gojo. Yap, akhirnya Simbah mulai juga masaknya. Dan sesuai dugaan Abdikos, serangan awal Sukuna adalah dismantle karena memang dismantle adalah pisau untuk medeti ikan. Sayangnya Sukuna gagal mendismantle Gojo, entah ini karena Gojo menghindar atau karena dismantle Gojo terpental oleh barir infinity.
Spoiler ke-7, Sukuna mencoba meninju Gojo karena bangunan yang sebelumnya terpotong mulai runtuh, tapi Infinity Gojo menghalangi Sukuna untuk mendaratkan pukulan. Gojo pun melepaskan Infinity dan meraih Sukuna saat mereka menabrak gedung. Yap, inilah yang Abdikos cintai dari Jujutsu Kaisen. Pertarungan tidak selalu jedak-jeduk atau bug big book nggak jelas, tapi selalu menggunakan trik dan teknik. Saat pukulan Sukuna diperlambat Infinity, Gojo mematikan Infinity-nya untuk menggenggam tangan Sukuna. Oh ya, walaupun di spoiler penjelasannya seperti itu, tapi kalau diperhatikan gambar, sepertinya Gojo tidak mematikan Infinity, tapi tinju Sukuna menembus Infinity. Ini akan jadi perdebatan panjang di grup nantinya. Jadi silahkan tuliskan komentar kalian di bawah, kira-kira Gojo mematikan Infinity atau pukulan Sukuna yang menembus Infinity. Spoiler ke-8, Gojo dan Sukuna mulai bertarung di dalam gedung yang ambruk. Mereka menggunakan papan yang menutupi di antara mereka dan keduanya bersiap untuk adu tinju dengan sangat dahsyat. Yap, sayangnya panel membingungkan sebelumnya tidak dibahas di sini, di mana Gojo dan Sukuna langsung ditampakkan berada di dalam gedung, di mana furnitur dari gedung yang akan ambruk tersebut dijadikan keduanya untuk menutupi serangan masing-masing, baik Gojo dan Sukuna. Keduanya mengeluarkan energi kutukan di tangan mereka. Spoiler ke-9, bangunan tempat Gojo dan Sukuna saling serang pada akhirnya runtuh. Gojo dan Sukuna dengan santuy berjalan keluar dari asap debu dari gedung yang runtuh. Gojo, aku akan menyalahkanmu atas semua bencana ini. Sukuna, lihat siapa yang bicara. Gojo dalam kurung tiba-tiba sadar, oh sial, Meisan memasang ini. Komentar editor, pertempuran dua monster, kota ini tidak akan mampu menahannya. Yap, pertempuran dahsyat ronde 2 antara dua penyihir terkuat berakhir dengan runtuhnya sebuah gedung. Ingat ya, mereka berdua masih menggunakan base power alias kekuatan dasar, dan hasilnya gedung-gedung sudah ambruk. Jadi tidak bisa dibayangkan kalau pertarungan keduanya mencapai puncak. Mungkin sesuai perkataan editor, kalau kota metropolitan Tokyo tidak akan kuat menahan pertempuran keduanya. Di sini ada plot twist kalau Mei Mei memasang sesuatu untuk pertarungan mereka berdua. Apakah yang dimaksud adalah layar streaming sehingga Gojo tidak bisa menyalahkan Sukuna atas kehancuran Tokyo, karena Gojo juga ikut andil dalam penghancuran kota dan itu disaksikan di layar streaming. Semuanya menarik untuk kita nantikan di full chapternya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Sabdiko salam Mi.